Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hal badam, ya hal roh, ya hal goib, ya hal jasa, ya rijal kan. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Saya dengar suara kenceng banget di sini. Muncul sini. Jangan cuma suara doang lo. Makin menjadi kalian di sini untuk mengganggu saya. Saya bakar kalian semua di sini. Lihat ya. Pada saat saya tiduri tempat ini, saya bakar kalian semua di sini. Sahabat Langit Misteri, ini tempat memang bisa dibilang cukup terbilang angker ya. Kasihan ya kalau sampai tempat ini dijadikan usaha lagi atau dijual kembali ke orang. Nanti coba pada saat kita melakukan tidur di tempat angker, kita akan bersihkan tempat ini, kita akan ngajikan tempat ini biar nanti kalau memang bekas sekolah ini dijual kembali atau dijadikan tempat usaha lain, jin-jin fasik yang berada di sini, bahkan jin-jin horin yang mengaku sebagai orang yang dulu pernah bersekolah di sini, bahkan pernah melakukan percobaan bunuh diri, itu tidak ada lagi yang mengganggu. Jadi nanti saya akan melakukan tiker setelah apa yang saya lewati, baik itu melakukan penelusuran bersama kameramen dari tim Langit Misteri atau Langit Entertainment, lalu saya melakukan menaruh trap cam di beberapa tempat ini, lalu solo explore, dan hasilnya tuh luar biasa. Jadi kita akan bikin part by part biar kalian juga tidak jenuh, karena ini panjang banget, menghabiskan waktu itu kurang lebih sampai detik ini itu sekitar berapa jam tadi ya? Sudah hampir sekitar 8 jam. Nah sekarang sudah waktunya jam 11 malam. Kita akan tidurin tempat ini. Nanti seperti biasa, kalau ada atau tidak adanya kita akan percepat, kita akan singkat. Tapi saya tegaskan kembali, ini akan saya jadikan part by part. Jadi episode pertama penelusuran bersama kameramen dari tim Langit Entertainment, lalu trap cam yang akan saya letakkan di beberapa tempat, dan juga solo explore. Setelah solo explore, sekarang waktunya saya akan melakukan tidur di tempat angker. Jadi kalaupun memang masih ada gangguan, kita bersihkan tempat ini agar tidak ada lagi gangguan-gangguan yang berasal dari gaib. Karena di sana menurut mitosnya itu dihuni oleh sosok siluman ular. Mau sosok siluman ular, mau genderuwo dan lain sebagainya, kita bantai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Gunanya untuk apa? Untuk membersihkan tempat ini dan menjauhkan dari hal-hal yang berbau metafisik. Jadi seperti saya selalu ingatkan, jangan pernah takut dengan dunia metafisik, jangan pernah takut dengan dunia supranatural, jangan pernah takut dengan dunia gaib. Mau itu santet, sihir, guna-guna, jin, setan, bengek, jangan pernah takut. Ya, anggap semuanya itu adalah rentetan keimanan yang memang manusia miliki. Jadi nggak nunggu lama-lama, kita ke lokasi tiket. Baik, sahabat Langit Misteri, di sini sudah ada tiker dan tempat tidur yang sepertinya tidak enak untuk ditiduri, tapi berhubung sudah malam, sudah waktunya orang-orang normal itu melakukan aktivitas yang namanya istirahat. Oke, setuju ya? Jadi jangan ada lagi yang namanya insomnia. Kalau kita insomnia terus,
yang ada kita nggak tidur-tidur, kecuali insomnianya di channel Ki Pranaleu. Oke, saya jelasin dulu. Nanti di sana ada kamera, di sini ada kamera, terus kita akan taruh kamera ke sana. Ada atau tidak adanya aktivitas yang terlihat pada saat saya melakukan tikar ini, tetap kita akan ruqyah tempat ini agar dihindarkan dari serangan-serangan jin fasik. Ingat, manusia memiliki kemampuan pola pikir yang Allah berikan. Jadi jangan sia-siakan pola pikir tersebut. Untuk apa? Untuk selalu memberikan keyakinan terhadap diri kita agar kita dijauhkan dari yang namanya syirik, musyrik, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting, jangan pernah takut sama yang namanya tempat angker, ya. Karena saya praktisi, karena saya spiritual yang tidak pernah percaya tempat angker. Jadi buang tuh jauh-jauh konsep ketakutan yang ada di dalam diri kita. Karena apa? Kalau kita selalu takut terhadap hal-hal yang sifatnya gaib, gaib itu hanya untuk kita imani, bukan untuk kita takuti. Jadi harus kita garis bawahi. Gaib itu bukan untuk kita takuti, tapi untuk kita imani. Langsung aja kalau gitu saya akan melakukan tidur di tempat angker. Selamat pagi misteri. Saya sudah berada di lokasi tikar tidur di tempat angker. Di sana ada kamera, di sini ada kamera, di sana ada kamera. Jadi ada 3 kamera, include 1 kamera yang saya bawa. Jadi untuk menandakan bahwa di sini tidak ada orang sama sekali. Nah, ini waktu sudah pukul setengah 12 malam. Jadi kita akan tidur di sini kurang lebih 3-4 jaman, seperti itu. Nah, berhubung saya belum ngantuk, jadi kita akan bercerita, guys. Dulunya sekolah ini adalah sekolah wanita, jadi seperti SMK, karena biasanya SMK itu kan identik dengan para wanita. Jadi di sini tuh perempuan sekolah ini. Konon katanya, saya dengar suara seperti ada yang nyimpuk. Tim sudah meninggalkan saya ke depan, jauh di depan. Jadi saya seorang diri di sini. Di belakang saya ini, konon dulu pernah terjadi tindakan bunuh diri. Merinding saya langsung. Ceritanya wanita tersebut itu hamil, lalu ditinggalkan oleh sang pacar karena sang pacar tidak mau bertanggung jawab. Pada saat itu si perempuan ini dia biasa dipanggil dengan sebutan mawar. Jujur saya berada di sini seorang diri. Auranya itu nggak enak ya. Terlepas benar atau tidaknya mitos atau cerita tentang adanya seorang wanita yang melakukan bunuh diri di tempat ini atau di bekas sekolah ini, saya nggak tahu. Tapi yang jelas mungkin saya mengalami residual energi atau visual pada saat saya mendapatkan cerita tersebut, sehingga rasanya itu beda ya. Contohnya, kalau kita lewat tempat angker atau tempat gelap lah, tanpa dibumbui, saya dengar lagi suara seperti timpukan. Jangan bikin saya emosi ya, saya gampar ya. Kalau kalian muncul saya gampar, saya unyang-unyang kali ya. Seperti halnya kita lewat tempat
gelap atau tempat yang dianggap angker. Kalau kita tidak mendengar atau mendapatkan sebuah cerita, pasti takut sih wajar. Cuma takutnya itu masih bisa kita kendalikan atau kita manage. Beda lagi kalau misalkan kita mendengar cerita terlebih dahulu tentang sebuah tempat, akhirnya sugesti kita bermain di situ, yang mengakibatkan kita menjadi lebih was-was, lebih sensitif, terutama lebih takut. Nah, itu sama halnya seperti yang saya dapatkan di tempat ini, bahwa setelah mendengar kesaksian dari warga, katanya memang benar ada yang melakukan bunuh diri seorang wanita yang biasa disebut dengan Mawa. Terlepas ada atau tidaknya sosok tersebut, Allahu a'lam bishawab. Yang jelas, kalaupun memang ada penampakan yang sering diceritakan oleh warga sekitar atau bahkan pekerja, bisa jadi itu adalah jin, yang mana jin tersebut ingin menakut-nakuti setiap orang yang ada di tempat ini. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Bersihkan pikiran kita. Ada yang nimpuk saya, batunya masih ada di situ. Batunya masih ada di situ. Bagaimana cara kita menanggulangi rasa takut? Jangan pernah menyisakan rasa ketakutan di dalam pikiran kita. Memang sorry saya pakai masker ya karena debu. Kita ngomong gampang karena kita nggak mengalami. Tapi yang harus kalian pahami, apa sih maksudnya tidak menyisakan rasa takut di dalam pikiran kita? Sibukkan pikiran kita dengan hal-hal yang sifatnya positif. Kalau kita berjalan di tempat angker, siapa itu? Ada suara di belakang saya. Ada suara di belakang saya. Di belakang saya ini kamar mandi ya, sahabat Langit Misteri. Di belakang saya ini ada kamar mandi. Tadi saya dengar suara. Nah, saya lanjutkan lagi. Kalau kita berjalan di tempat angker atau di tempat yang dianggap angker, jangan pernah menyisakan rasa takut di dalam pikiran kita. Kita harus mengolahnya dengan hal yang positif. Contoh, kalau kita takut, bayangkan fenomena astral tersebut sesuatu yang menyenangkan sehingga menjadikan hobi. Seperti yang saya lakukan saat ini. Saya datangi tempat-tempat seperti itu, seperti ini, salah satunya hobi dulu. Hobi memacu adrenalin. Kayak kita naik roller coaster atau bungee jumping. Saya ditimpuk lagi. Saya cuekin ya. Sama halnya seperti kita naik roller coaster atau bungee jumping, di mana adrenalin kita itu dipicu. Nah, itu menjadi kesenangan tersendiri. Seperti yang saya lakukan pada saat saya berada di tempat-tempat yang dianggap angker. Kalau ditanya, "Ki, takut gak?" Tetap manusiawi, saya punya rasa takut. Tapi bagaimana cara mengolahnya? Ya itu dia. Bayangkan di setiap tempat-tempat angker ini penuh dengan keramaian manusia, halayak ramai. Jadi jangan sisakan pikiran itu dengan ketakutan. Akhirnya jin itu akan muncul dengan berbagai macam versinya, dengan berbagai macam sosok-sosok jeleknya. Karena nggak ada yang namanya jin bagus, nggak ada yang namanya jin manis, nggak ada yang namanya jin cantik, nggak ada yang namanya jin ganteng. Semua jin itu buruk, semua jin itu jelek. Ditujukan, musuh. Kalau saya nggak maki-maki jin, nggak maki-maki setan, itu kayaknya bukan kiprana Lewu. Karena buat saya, kenapa saya pancing seperti itu? Kenapa saya maki seperti itu? Salah satunya, jin itu adalah kesombongan. Woi,
Mulai, saya ditimpuk, gengs. Sahabat Langit Misteri, saya ditimpuk di sini. Mulai bulu kuduk saya berdiri. Tapi nggak ada apa-apa di sini. Nah, itu batu yang tadi sempat tertimpuk. Saya juga ditimpuk dari depan, tapi lagi-lagi tidak ada manusia di sini. Kalau kalian cuma nimpuk-nimpuk saya, kalian mau ngajakin saya tawuran di sini? Hah? Jangan cuma timpukan, wujudmu mana? Kalau kalian nggak bisa memunculkan visual secara utuh, saya dengar fenomena suara seperti antara nangis dan nyanyi nih setan. Setan kan kurang ajar, sahabat langit. Saya masih belum ngantuk, jadi sambil baca-baca pengetahuan. Saya selalu mengajarkan satu hal ke kalian. Jangan lihat apa yang saya lakukan. Jangan lihat kesombongan saya pada saat saya berada di tempat-tempat angker dengan menantang mereka. Tujuannya satu, menantang mereka untuk mendapatkan fenomenanya. Karena jin itu paling suka dengan sesuatu yang membuat ia tertantang. Karena ada salah satu hadis, pada saat kita maki-maki itu jin, kita kata-katain itu jin, otomatis mereka akan penuh dengan kesombongan, sehingga jin tersebut akan mampu masuk ke dimensi manusia. Sehingga pada saat ia masuk ke dimensi manusia, ia mampu kita celakai, walaupun tidak sepenuhnya seperti apa yang saya katakan. Karena biar bagaimanapun kapasitas kemampuan manusia itu beda. Saya ambil contoh seperti ini. Nanti kalian bisa praktekkan di rumah ya, sahabat Langit Misteri. Ini pengetahuan. Kalian tahu ini apa? Ini adalah api. Jin itu terbuat dari api, bara api, panasnya api, sehingga mereka bias dan mereka berhawa panas. Contoh, kalau kita berada di satu taman atau satu kebun, tapi tidak ada angin sama sekali di tempat itu, bisa jadi jin itu banyak di tempat itu. Nah, saya kasih contoh untuk api. Nanti kalian bisa praktekkan di rumah. Ini pengetahuan ya. Nah, bayangan saya di sini. Saya memegang korek dan menyalakan api. Kalian bisa praktekkan di rumah. Ini pengetahuan. Jin itu seperti ini. Pada saat kita pantulkan di tembok, yang akan terlihat hanya tangan kita dan korek, tapi api itu tidak terlihat. Kalian bisa praktekkan di rumah. Ya, kalian bisa praktekkan ini di rumah. Kalau di sini, nih, saya kasih lihat. Kalau di sini, lihat, tidak ada api, hanya ada tangan saya dan koreknya, tetapi pantulan api itu tidak ada. Kenapa bisa seperti itu? Karena api itu adalah sebuah objek cahaya, sehingga mereka tidak akan nampak di tembok, tanah, bangunan, atau apapun yang sifatnya memantulkan sesuatu. Karena api tersebut adalah sebuah objek dan sebuah cahaya yang tidak bisa terpantul dengan objek apapun. Nah, itu simpelnya. Makanya kalau kalian tidak percaya, kalian bisa praktekkan api itu. Kalian dekatkan jarak sekitar 10 sampai 15 cm
dari tembok, lalu kalian nyalakan api tersebut, pasti yang akan terlihat hanya tangan kalian dan sebuah korek. Tetapi api itu tidak akan pernah kalian temukan. Saya dengar suara kayak kencringan. Saya masih belum ngantuk nih, sahabat langit misteri. Saya dengar suara cicak. Mata saya sudah sayu-sayu, tapi saya masih belum ngantuk ini. Nah, jadi kita tidak boleh takut walaupun tempat itu dianggap angker oleh siapapun, bahkan dipercaya adanya kuncen. Kuncen itu sebenarnya adalah juru kunci. Saya dengar suara abrak, jus. Saya dengar suara ketawa. Saya mendengar suara ketawa di sini. Tiba-tiba saya mencium bau bangke. Hei, siapa itu? Saya merinding, sahabat langit misteri. Mau mulai kalian nakutin saya? Hah? Mau mulai kalian nakutin saya? Mau bakar lo ya? Seperti janji saya, kalau ada fenomena-fenomena lagi pada saat saya mau melakukan tidur di tempat angker ini, saya bakar kalian di sini, saya rukiah kalian di sini. Saya belum tidur aja kalian berani untuk nakut-nakutin saya. Gimana saya tidur kalian? Hah? Jus ini suara kalian. Suara jelek kalian itu, ha? Jangan cuma suara-suara doang. Kalian pikir saya anak TK, bisa kalian takutin dengan suara? Woi! Ini di lorong ini, sahabat langit misteri, saya mendengar suara wanita tertawa di sini. Tak bakar kalian. Saya nyium bau kotoran seperti bau kotoran sapi, bau kotoran kambing atau kuda. Kamu dikali matilah hitam, mati mencari muhalam. Kalaupun kalian ada di sini, bakar kalian. Termasuk siluman ular yang ada di bawah ini. Saya dengar suara langkah kaki di sini. Saya dengar suara ketukan. Suara langkah kaki lagi. Saya belum tidur aja, dia berani muncul. Saya dengar suara diseret-seret. Hei, suara. Ada suara di sini. Kurang ajar nih setan sini. Jadi tabok benar-benar. Saya dengar suara. Saya dengar suara di sini. Kalau kalian cuma beraninya suara-suara yang kalian lemparkan ke saya. Saya timpuk, lihat. Saya timpuk. Entah dari mana, Saya katain banci, kalian mulai bereaksi ya? Hah? Saya katain kalian banci, kalian bereaksi. Kalau masih sebatas lemparan, kalau masih sebatas suara,
Satu kata, dua kata buat kalian. Bodoh amat. Lu pikir lu ngerasa hebat sebagai jin, sebagai makhluk yang Allah kutuk, lu merasa hebat? Kalian merasa hebat, ngajar kalian. Nah, seperti itu, sahabat Langit Misteri. Pada saat kita pancing terus dia, eksistensi mereka itu continuity terus. Artinya terus-terusan dia mencoba bereaksi dan memberikan rasa tidak nyaman kepada saya. Gak usah kita peduli, gak usah kita takut. Kalau dia belum ada, kalau dia belum nongol, saya anggap dia banci. Gak berani dia nongolin mukanya, muka yang jelek itu, yang tadi pada saat saya penelusuran dia muncul. Ngajar ya. Biarin. Kita ruqyah tempat ini. Karena spot yang katanya angker itu ada di sini. Semoga dengan kita ruqyah tempat ini akan menjadikan tempat ini aman, sahabat Langit Misteri. Aman dari gangguan-gangguan jin-jin fasik yang hanya bisa meracau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khalul hurab, ya khalul roh, ya khalul gaib, ya khalul jasad, ya rijal. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Jangan cuma suara-suara doang loh. Saya dengar suara kenceringan lagi di depan saya ini. Fenomena saya dengar kepakan sayap, kelelawar. Saya ada dengar suara langkah kaki. Saya dengar suara langkah kaki. Waktu udah menunjukkan pukul 12:30. Nanti seperti biasa, saya akan menyuruh tim dari Langit Entertainment untuk ngedit point of view dari fenomena-fenomena yang tertangkap. Jadi biar kalian tidak bosan. Karena salah satu hal yang menarik dari konten misteri itu adalah tidak menyekip tontonan yang kita konsumsi. Tujuannya untuk apa? Satu, untuk memberikan kepekaan terhadap diri kita. Lalu yang kedua, untuk memberikan pelajaran pada saat kita berada di posisi-posisi seperti ini atau berada di tempat-tempat angker. Yang ketiga, menjadikan kita tahu bahwa jin itu pada dasarnya tidak mampu mencelakai manusia kecuali mereka masuk ke dalam tubuh manusia yang biasa disebut dengan istilah kerasukan. Jadi kita nggak perlu takut, sahabat Langit Misteri. Mereka itu cuma pandai berargumentasi menggunakan pola pikir kita, mengikut sertakan pola pikir kita. Akhirnya kita menjadi takut, was-was, cemas, yang mana dengan mudah mereka bisa mengintimidasi kita
untuk membuat kita takut. Jangan pernah menyisakan rasa takut. Saya merasakan fenomena seolah-olah saya tuh diawasi di sekitar. Tapi lagi-lagi itu dia. Walaupun kita merasa diawasi oleh sosok yang gak kelihatan, jangan pernah menyisakan rasa takut walaupun kita seolah-olah ada yang mengawasi. Karena biar bagaimanapun, jin itu sudah lama ada, iblis itu sudah lama ada. Sebelum manusia ada, mereka sudah ada. Tapi lagi-lagi mereka adalah makhluk terkutuk, makhluk yang dibuang oleh Allah karena kesombongannya dia dan ketidakpatuhannya dia kepada Tuhannya sendiri. Ingat loh, kepatuhan. Pada saat ia disuruh menghormati Adam alaihissalam untuk bersujud, artinya bukan seolah-olah manusia itu lebih dibandingkan mereka duluan. Hanya aja Allah menyuruh mereka untuk patuh. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya, Ki, Azazil itu apa? Sering banget saya selalu menyampaikan, Azazil itu nama asli dari iblis yang merupakan bapak dari bangsa jin, sahabat langit misteri. Sedangkan pendapat lain yang mengatakan iblis itu nama lainnya adalah Al-Harits. Bukan Al-Haris ya, tetapi Al-Harits. Nyamuknya banyak banget nih. Nah, menurut syariat Islam, Azazil itu adalah pemimpin kelompok setan dari kalangan jin. Nah, itu Azazil. Ada suara di depan saya. Kenapa bangga kalian? Hah? Saya sebut-sebut nama kalian, kalian bangga. Saya nggak ngerasa bangga. Saya menyebut nama kalian untuk memberikan pelajaran buat semuanya. Kalau kalian masih kurang ajar sama saya, bakar kalian. Lihat aja, sebelum saya tidur saya bakar kalian. Waktu minggu lalu saya tidur di salah satu bangunan sekolahan yang dulu pernah dijadikan sekolahan juga. Sepatu saya itu dilempar, selimut saya dilempar. Nah, kalau tanya, Ki, kenapa bisa seperti itu? Nah, lagi-lagi saya sampaikan, jin itu sudah memasuki alam manusia. Dia mampu menyentuh, dia mampu memegang, dan dia mampu mencelakai manusia dengan memasuki tubuh manusia sehingga manusia tersebut bisa menjadi celaka. Tapi lagi-lagi karena mereka masuk ke alam manusia, masuk ke dimensi manusia, mereka tidak bisa berbuat banyak. Sama halnya seperti kita berenang di lautan. Saya dengar suara. Kita bertemu hiu, ikan hiu atau ikan paus. Pada saat kita bertemu ikan paus dan ikan hiu, kita dihadapkan dengan kondisi berkelahi dengan ikan tersebut. Nah, pertanyaan saya, pada saat kita berenang di dalam lautan, terus kita dihadapi dengan ikan hiu atau ikan paus, pertanyaan saya, siapa yang akan menang?
Pasti jawabannya adalah ikan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Di dalam dunia alam bawah laut adalah komoditas kehidupan mereka. Dengan mereka bisa menghirup oksigen, memasukkan oksigen ke dalam insangnya sehingga mengeluarkan nafasnya dia melalui insang. Sedangkan manusia tidak mampu bertahan lama di dalam air. Jadi seperti itu ya, sahabat langit misteri. Nah, sama halnya seperti mereka. Pada saat mereka masuk ke alam manusia, mereka tidak ada apa-apanya. Mereka mampu kita celakai, mereka mampu kita hajar habis-habisan. Apalagi kalau kita bacakan doa menurut kepercayaan kita. Seperti tadi saya sampaikan, berhubung tempat ini dianggap angker dan bahkan pada saat setiap penelusuran selalu mendapatkan fenomena, kita akan bacakan hizib. Yang hafal silakan baca, yang tidak hafal dengarkan dan amalkan. Lalu kita akan bacakan juga zikir jalalah ya guys. Jadi biar pada saat saya tidur mereka tidak berani untuk mengganggu saya dan bahkan orang-orang yang berada di tempat ini. Auzubillahi min syarri ma auzubillahi samil alim minas syaitonir rajim. Auzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Auzubillahi samil alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasamtu bizil mulki wal malakut wa tasamtu bizil izatil wal jabarut wa tawakkaltu 'alal malikil hayyumil qayyumil halimil ladzi la yanam wa la yamut dakhaltu fi hirzillah dakhaltu fi hifzillah wa dakhaltu fi amanillah bihaqqi kaf ha ya ayun sad kufitu wa biha mim ain shin qaf humitu wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil adzim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tasamtu bizil mulki wal malakut wa tasamtu bizil izzati wal jabarut wa tawakkaltu 'alal malikil hayyumil qayyumil halimil ladzi la yanam wa la yamut dakhaltu fi hirzillah dakhaltu fi hifzillah wa dakhaltu fi amanillah bihaqqi kaf ha ya ain sad hufitu wa biha mim ain shin qaf humitu wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil adzim. A'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Tahassamtu bizil mulki wal malakut wa tasamtu bizil izzati wal jabarut wa tawakkaltu 'alal malikil hayyumil qayyumil halimil ladzi yanam wa la yamut dakhaltu fi hirzillah dakhaltu fi hifzillah wa dakhaltu fi amanillah bihaqqi kaf ha ya ain sad fitu wa biha mim ain sin qaf mitu wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil adzim. A'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. La ilaha illallah
fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-maskur bi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil lisan. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi zan. La ilaha illallah. Al-aman. Al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan, kamla kalaina min ihsan, ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan, ya Rahimu ya Rahman, ya Ghafuru ya Ghafar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ajimi sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tarana wa tawassuana wa tabudana wa taminna taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tuhmilna ma la quwwata lana bi waghfir lana warhamna wa antal khairur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inni nas'alukal ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma rabbi fili walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La taquduhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Amin. Mudah-mudahan
setelah kita bacakan ayat suci dan beberapa bacaan hijab, mereka sudah tidak lagi mengganggu dan menempati tempat ini, termasuk lokasi ini, agar bisa dimanfaatkan kembali oleh yang punya dan bisa dijadikan tempat yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Baik sahabat Langit Misteri, berhubung sepertinya sudah sepi, jadi saya juga sudah ngantuk. Saatnya saya tidur di tempat angker. Jangan lupa subscribe channelnya Langit Entertainment, segmen Langit Misteri, bersama saya Ki Pranoleu, yang akan selalu membawakan acara-acara horor untuk menghibur kalian dan memberikan pengetahuan sedikit yang saya ketahui untuk kalian, bagaimana cara yang menanggulangi rasa takut itu. Saya Ki Pranoleu. Jangan lupa subscribe, nyalakan tanda loncengnya, like, comment, and share. Kalau kalian KPL sejati, tunjukkan eksistensi kalian. Saatnya tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ayya wa bismika.